Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Dusila SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 12 Batang Meranti. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Majelis Guru beserta staf Puspakas yang telah hadir pada hari ini dalam kegiatan RTL atau rencana tindak lanjut saya di program PKG PJOK Inseminasi 2024 ini. Yang paling utama dan pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir berkumpul bersama pada kegiatan pagi hari ini, memberikan kesehatan, nikmat untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru Kombel SDN 12 Batang Meranti. Salawat dan salam dengan ucapan biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita panjatkan dan hadiahkan ke Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, alam kegelapan, sehingga sekarang ini pada alam yang berilmu pengetahuan. Baik Bapak Ibu sekolah-sekolah, dengan tidak memperpanjang waktu, saya di sini pada hari ini untuk memenuhi tugas dari PKG PJOK harus dan wajib membuat RTL yang berbasis proyek melalui komunitas belajar sekolah sebagai syarat akhir. Karena tak lama lagi kami mungkin sekitar 4 kali tatap muka lagi, tatap maya itu sudah selesai. Jadi pada hari ini saya akan menampilkan, akan mempresentasikan hasil RTL saya, yaitu rencana tindak lanjut berbasis proyek melalui komunitas belajar sekolah. Ini saya susun sendiri sebagai peserta PKG PJOK kelas 8 Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun pada RTL ini yang akan saya sampaikan adalah model pendidikan gerak dan model pendidikan jasmani yang akan diterapkan nantinya di SD 12. Sehat dan bugar, judulnya sehat dan bugar dengan permainan tradisional galah panjang dengan menerapkan pembelajaran SEM atau Sport Education Model melalui permainan pada anak. Jadi, bagaimana kita ketahui, pada zaman kita dahulu dengan zaman milenial, itu semuanya mengetahui berbagai jenis permainan tradisional. Mungkin Bapak Ibu semua dah tahu kalau anak-anak sekarang saya sebutkan dengan anak zaman Z, zaman akhir, di mana permainan ini saya rasa hanya sedikit para siswa atau anak-anak sekarang yang mengenalnya. Karena di zaman Z ini anak-anak lebih cenderung
dengan bermain Android HP. Mungkin sambil makan juga kalau balik rumah, karena saya perhatikan anak saya juga lah, ya, sambil makan juga tinggal tuh dah. Disuruh bermain pun kadang Bu, kalau lagi main HP itu tak dipeduli dah. Kalau dulu zaman kita mungkin balik sekolah makan lebih kurang siap zuhur aja, terbang dah, tak ada lagi dah. Itu macam-macam permainan tradisional yang dilakukan. Baik itu layang-layang, baik itu main gasing, galah panjang, dan lain sebagainya. Anak sekarang tidak. Jadi untuk merubah pola hidup anak sekarang zaman Z ini supaya lebih mengenal ke zaman milenial lagi, inilah saya paparkan presentasi hari ini untuk diterapkan. Pertama khusus untuk siswa-siswi di SDN 12 Batang Meranti, kemudian mungkin bisa disosialisasikan nanti ke lingkungan-lingkungan terdekat ke masyarakat sosial. Lanjut. Adapun latar belakang dari RTL ini adalah pendidikan gerak dan pendidikan jasmani memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan fisik, sosial, emosional siswa, serta mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif. Jadi anak bisa mengembangkan fisiknya, sosial, emosi, serta gaya hidup sehat dan aktif. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar tentunya yang holistik dan mendukung kebutuhan perkembangan anak, yang salah satunya adalah model pendidikan olahraga yang disebut dengan SEM. Ya, yang disebut dengan SEM, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, itu pendidikan yang sepenuhnya kita kasih kebebasan kepada anak untuk memilih, untuk bermain, untuk bertanggung jawab terhadap apa saja permainan, proyek yang mereka lakukan. Sementara guru hanya mengawasi dan memfasilitasi. Model ini menawarkan sebuah kerangka kerja yang inovatif untuk merancang dan melaksanakan program olahraga yang menyeluruh dan menyenangkan. Model ini berfokus pada penggunaan olahraga sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas, seperti pengembangan keterampilan sosial, fisik, dan kognitif. Penerapan Sport Education Model atau SEM di sekolah menawarkan pendekatan yang inovatif dan menyeluruh dalam pendidikan jasmani. Ini nanti kita harapkan tidak lagi menjadi beban bagi seorang guru PJOK yang mana selama ini dianggap PJOK itulah. Itu aja dari zaman dulu bahwa sampailah sekarang. Buku dari zaman dahulu itu juga, Bapak Ibu, sampailah sekarang. Bentuk mainnya itu juga, sehingga tidak ada perkembangan yang lebih mantap, mengarah pada yang lebih maju kepada peserta didik. Di sini diharapkan dengan model SEM nanti, dengan permainan tradisional yang akan saya terapkan di SD ini, mudah-mudahan kedepannya anak itu lebih bisa bermain tanpa dengan modal besar, tanpa dengan modal atau peralatan yang banyak, bisa menyiapkan fisik dan gerak motorik bagi siswa. Ini kita harapkan bersama, dan ini juga perlu dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Pertama kali Ibu kepada sekolah lah. Tujuan program ini, adapun dari tujuannya untuk mengembangkan keterampilan motorik,
dan kesehatan. Mendorong partisipasi aktif. Yang ketiga, mengembangkan sosial dan emosional anak. Keempat, memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Inilah 4 tujuan dari program permainan tradisional yang akan saya kembangkan ini melalui pendidikan model pembelajaran SEM. Adapun capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan dari program ini adalah yang pertama, ketersediaan pendidikan memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang. Maka hal ini akan dapat membantu mengurangi kesenjangan yang akan terjadi dalam akses ke pendidikan. Yang kedua, dapat mengembangkan keterampilan motorik atau keterampilan gerak siswa, yaitu siswa mampu melatih keterampilan motorik dasar seperti berlari, melompat, menghindar, dan menahan posisi tubuh dengan baik. Diharapkan kemampuan untuk menerapkan keterampilan motorik siswa di dalam berbagai situasi, baik dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, dalam permainan ini nanti tuh ada gerak-gerak motorik yang diantaranya ada melompat, ada gerakan-gerakan menghindar, menahan, posisi tubuh, dan lain sebagainya. Berikutnya, mengedukasi siswa tentang manfaat aktivitas fisik. Nah, ini yang paling penting. Selain aktivitas fisik, pola hidup sehat dan meningkatkan kemampuan sosial melalui aktivitas fisik. Siswa menunjukkan peningkatan keterampilan sosial dalam konteks fisik, lebih banyak interaksi positif dan kerjasama di antara siswa. Jadi ada kolaborasi dan kerjasama yang baik di antara siswa atau dalam suatu kelompok yang telah dibentuk. Kemudian melalui pembelajaran SEM juga siswa dapat berperan aktif dalam setiap aktivitas yang bertujuan untuk menyediakan pengalaman pendidikan jasmani yang holistik dan terintegrasi. Model pendidikan SEM ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang dinamis dan partisipatif, di mana siswa kita harapkan tidak hanya belajar tentang olahraga, tapi dapat juga mengembangkan keterampilan yang berguna dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Penerapan permainan tradisional galah panjang pada Sport Education Model bertujuan untuk mengembangkan aspek fisik, mental, dan sosial siswa, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan sangat bermanfaat bagi peserta didik. Adapun komunikasi yang efektif yaitu mengkomunikasikan proyek atau kegiatan KBS, adanya keterlibatan KBS
ikut serta dalam menyampaikan kepada siswa yang terlibat di dalam program ini. Berarti untuk SD 12 ini seluruh siswa lah, Bapak ya, seluruh siswa. Kemudian pelaksanaan program ini nanti akan diterapkan pada awal semester 2, yaitu pada bulan Januari, lebih kurang 2 bulan ke depan ya. 2 bulan ke depan. Adapun tanggung jawab tindakannya yaitu kepala sekolah yang memastikan kelancaran proyek yang diagendakan guru. Jadi ini tanggung jawab Bu Herut sebagai kepala sekolah program yang saya ajukan ini, dan memberikan pemahaman terkait program. Guru mengawasi jalan proyek, kemudian guru juga mendokumentasikan aktivitas siswa bertanggung jawab sesuai peran yang diberikan oleh guru. Ini keterlibatan Kombel dari kepala sekolah sampai ke seluruh staf guru yang ada di SD 12 Batang Meranti ini. Kemudian produk dari program ini bisa nantinya produknya berupa mungkin video atau foto dipamerkan pada potret sekolah, atau bisa juga nanti kalau program-programnya mulai berjalan dengan baik, nanti kita bisa menyebarkan di media sosial untuk memperkenalkan produk ini. Kemudian adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar melalui RTL ini. Pertama, intrakurikuler. Kedua, co-kurikuler. Kemudian siswa pada awalnya ini Bu, saya mau memang sebenarnya untuk diterapkan pada siswa fase C itu kelas 5 dan kelas 6, karena mungkin mereka kan lebih bisa dijadikan contoh untuk kelas bawahnya nanti dalam sebuah permainan yang akan diterapkan. Tapi karena kemarin gambarnya itu pas hari libur dan hari Selasa, terpaksa saya ambil siswa yang dari kelas B. Nah, ini agak ada salah tulis. Kegiatan laksanakan pada awal semester 2 nanti. Kegiatan ya, pada semester 2 yaitu 2024-2025 ya. Struktur program ini menampilkan sehat dan bugar dengan permainan tradisional galah panjang. Guru berperan sebagai fasilitator yang akan memberikan pemahaman terkait pengetahuan konsep kegiatan, memberikan penguatan terhadap aktivitas atau kegiatan yang akan diadakan. Guru juga mengawasi jalannya kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan memastikan bahwa aktivitas berjalan dengan aman, efektif, dan bermanfaat bagi siswa. Sedangkan siswa berperan sebagai peserta aktif dan tergantung pada posisi mereka di dalam permainan. Nah, perannya nanti berbeda-beda ya dalam permainan ini. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini kapasitas yang kita miliki sendiri. Nah, pernyataan ini memiliki SDM yang berkualitas
elemen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Ya jelas nih, SD 12 ini semua gurunya sangat berkualitas. Ini sudah kita miliki. Berikutnya memiliki jumlah siswa yang banyak. Alhamdulillah siswa kita juga di atas angka 100 Bu ya. Siswa memiliki minat, bakat serta hobi. Siswa mandiri dan disiplin. Yang ketiga, siswa mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk teman sekelas, guru, keluarga, dan kombel atau komunitas belajar yang ada di sekolah. Memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung proses belajar lingkungan pendidikan yang kondusif. Nah, di sini makanya pada sarana dan prasarana, makanya saya memilih permainan tradisional galak panjang. Dengan lokasi lapangan kita yang luas, dengan peralatan sumber daya yang ada, siswa tak perlu lagi mencari ke sana sini, alat ada dibeli. Ya, cukup sumber daya alat yang ada dengan lingkungan yang ada sudah bisa memainkan sebuah permainan yang nantinya bisa membuat siswa sehat dan bugar. Ini tujuan pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah kita. Jadi saya sesuaikan jenis permainannya dengan kapasitas sekolah yang kita miliki. Kemudian program ini juga ada rencana dan evaluasi. Di antaranya rencana evaluasi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa program atau kegiatan yang dijalankan mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat yang maksimal, seperti adanya pengumpulan informasi dari peserta didik, guru, dan seluruh anggota kelompok belajar siswa sekolah. Kemudian alat pengumpulan data berbentuk wawancara, survei, refleksi peserta didik, diskusi kelompok, dan pertemuan komite sekolah. Ini adalah rencana dan evaluasi. Adapun kemungkinan tantangan ini, setiap kegiatan tentunya tak luput dari sebuah tantangan. Kemungkinan ini juga sudah diperhitungkan dalam program ini. Dalam implementasi rencana tindak lanjut di sekolah, berbagai tantangan dapat muncul. Di antaranya mungkin keterbatasan sumber daya yang kita miliki. Mungkin juga nanti salah satunya kurangnya dukungan dari staf, ya. Bisa jadi aja itu merupakan sebuah tantangan. Kemudian sikap dari peserta didik itu juga merupakan tantangan dalam melaksanakan program ini. Kemudian kesulitan dalam pengumpulan data awalnya. Berikutnya keterbatasan waktu. Kemudian kurangnya komunikasi dan koordinasi. Komunikasi, mungkin kalau saya ini komunikasinya agak kurang juga nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah maupun majelis guru. Nanti mungkin itu merupakan juga tantangan untuk menjalankan atau melaksanakan program ini.
Kemudian penilaian yang tidak akurat, mungkin nanti dalam melaksanakan ini ada penilaian-penilaian yang tidak akurat, itu juga merupakan kemungkinan tantangan saya untuk keberhasilan dalam melaksanakan program permainan tradisional ini. Nah, sebelum saya tutup nih, ya, sebelumnya saya tutup, saya ucapkan terima kasih dan salam olahraga untuk semuanya. Sebelumnya mungkin ada masukan atau tambahan atau kritik dari kepala sekolah maupun majelis komber, Bapak Ibu guru, sehingga nantinya akan bisa menjadi suatu masukan yang bermakna bagi saya dalam melaksanakan kesempurnaan dari RTL ini. Saya silakan Bapak Ibu guru, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menanggapi dari hasil apa yang sudah Bapak paparkan tadi, alhamdulillah itu memang rencana yang sudah Bapak buat. Kalau memang ini bisa terlaksana, alhamdulillah mungkin bisa meningkatkan pembelajaran di bidang olahraga, dan ini saya rasa ini menarik bagi anak-anak. Kenapa? Karena ini yang Bapak ambil ini adalah permainan-permainan tradisional ya, yang diangkat kembali. Nah itu kan merupakan memang yang harus kita angkat. Ya, karena sekarang ini banyak permainan-permainan yang istilahnya permainannya kurang membangun. Tapi kalau untuk permainan tradisional ini memang bagus ya. Istilahnya anak itu berbuat itu memang dengan bahan yang seadanya, alami sebenarnya. Ya, alami. Jadi harapan saya kalau memang ini sudah menjadi program bagi Bapak sebagai pengajar di bidang olahraga, ini semoga benar-benar bisa diterapkan nantinya. Karena ini kalau kita lihat tadi di jadwalnya berlaku untuk ajaran baru ya, ajaran semester 2 ya. Nah, jadi harapan saya itu. Jadi kalau bisa memang dilaksanakanlah yang sudah Bapak sampaikan tadi dan Bapak programkan. Ini mungkin bisa membantu kegiatan kita ya. Dan Bapak Ibu guru yang lain pun saya harap ini nanti bisa membantu ya, secara bersama-sama. Yang fokusnya ini adalah pada Bapak sebagai selaku tenaga guru olahraga ya. Jadi saya sangat mendukung. Ini saya hanya mengharapkan ini aja ya. Semoga program ini yang sudah Bapak buat ini memang bisa kita laksanakan secara bersama. Itu saja, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas saran dan motivasi yang diberikan. Saya juga berharap program ini nanti bisa berjalan dan terlaksana dengan baik berkat dukungan, motivasi dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru sekolah 12 Batam. Untuk Pak nih, langsung ada masukan, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menanggapi bahwa berdasarkan program tentang pembelajaran dengan metode SIM ya, SIM. Kalau saya lihat
dari awal penjelasan Bapak sampai akhir nampaknya sangat bagus untuk kita terapkan di SDN 12 Batam Ranti, terutamanya di kelas tinggi, karena anak lebih cenderung atau suka sekali belajarnya di halaman. Jadi kita ketahui bersama bahwa pelajaran secara SIM ini sangat memotivasi anak lah, karena anak itu kalau bidang olahraga itu sangat suka. Karena alangkah bagusnya program ini Bapak terapkan, dan kami dari Kombel Belajar Kita di SDN 12 ini sangat mendukung apa yang Bapak sampaikan, terutama memberi pencerahan kepada kami guru kelas. Insya Allah pembelajaran dengan model ini mungkin kita dapat terapkan pada pembelajaran yang lain, terutama pada guru kelas dan guru bidang studi yang lain. Mudah-mudahan bisa kita terapkan, dan Bapak senantiasa menjadi penyampaian untuk kami yang barangkali belum memahami secara maksimal. Jadi alangkah bagusnya Bapak lewatkan Kombel di sini. Saya rasa sangat setuju sekali. Mudah-mudahan kedepannya lebih mantap lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guntur atas saran dan motivasi Bapak. Kita dukungan dari seluruh staf guru, maupun itu dari staf lembaga, terutama dukungan dan motivasi dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi saya juga sangat berharap program ini ke depannya tidak lagi jadi momokan bagi kalangan lingkungan sekitar maupun siswa, bahwa menganggap olahraga itu hanya itu aja lah. Tak ada perubahan dari zaman ke zaman, dari fase ke fase. Sehingga saya berharap dengan program ini nanti siswa dapat membuat sebuah permainan lah yang menurut mereka itu lebih baik, ya. Nanti kita kembangkan juga. Cuma yang pertama kita tak fokus pada program awal ini, yaitu permainan tradisional galah panjang. Kita tak mau permainan lama itu mati gitu aja. Apalagi di zaman Z sekarang ini, ya. Zaman Z, zaman dunia dah canggih. Anak-anak kecil pun kalau nangis diberi HP bisa senyap. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan pada kesehatan fisik dan mental peserta didik nanti. Supaya dengan adanya ini nanti semua dapat mengalami perubahan. Akhir wassalam, ucapan terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada kepala sekolah, majelis guru dan staf pustaka atas dukungan dan motivasi, dan saya berharap kedepannya dukungan ini tak putus sampai di sini Pak, ya, dan motivasinya. Saya juga akan banyak belajar lagi dari Bapak Ibu guru nanti, apalagi majelis Kombel nih. Kurang maaf, lebih kurang apa yang salah dalam paparan presentasi saya tadi, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.